Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan untuk menghadapi penilaian akhir semester ganjil, karena pada akhir November nanti, tepatnya tanggal 30 November, kita akan mengadakan penilaian akhir semester ganjil. Ini adalah materi kelas 7, matematika. Di dalamnya ada 4 bab. Yang pertama adalah bilangan, kedua himpunan, ketiga bentuk aljabar, keempat persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tetapi sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Terima kasih. Nomor 1. Di antara suhu berikut, yang lebih dingin dari negatif 23 derajat Celcius adalah lebih dingin dari negatif 23 derajat Celcius. Kalau kalian masih bingung, silahkan bikin garis bilangan dan letaknya yang kiri. Semakin ke kanan, semakin besar. Oke. Nomor 2. Di antara kalimat berikut yang bernilai benar adalah. Untuk memahami seperti ini, kita pakai garis bilangan itu lebih mudah. Silahkan dicoba. Atau yang udah paham silahkan bisa langsung dijawab. Karena sebenarnya mudah banget. Kita lanjut nomor 3. Hasil dari negatif 25 ditambah 48 ditambah negatif 39 adalah. Ayo, kalau ini masih gampang ya. Silahkan dihitung. Nomor 4. Hasil dari negatif 5304 dibagi dengan negatif 24 adalah. Ini juga bisa kalian mencari pakai pembagian susun. Ya. Bisa. Kita lanjut nomor 5. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 250 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan sebuah pesawat terbang berada di ketinggian 1950 meter di atas permukaan air laut. Maka jarak antara kapal selam dan pesawat terbang adalah, ayo logikanya dipakai, kedalaman 250 meter di bawah permukaan air laut. Oke. Kemudian yang satunya ada di atas, 1950 meter di atas permukaan air laut. Jadi jarak keduanya berapa? Lanjut nomor 6. Pada cerdas cermat, peserta yang menjawab benar diberi nilai 4, menjawab salah diberi nilai negatif 1, dan tidak menjawab nilainya 0. Nah, dari 40 pertanyaan, Dewi menjawab benar 32 pertanyaan, dan 3 pertanyaan tidak dijawab. Nilai yang diperoleh Dewi adalah, kalian bisa mencari nilai Dewi dengan cara benar adalah skornya 4, menjawab benar Dewi berapa, tinggal dikalikan. Salah skornya berapa, tinggal dikalikan. Dan tidak menjawab skornya berapa, tinggal dikalikan. Karena di sini yang diketahui benar 32 dan 3 tidak dijawab, berarti Dewi menjawab salahnya berapa, tinggal dikalikan dengan skornya. Kemudian di jumlah ketiganya. Oke, paham? Kita lanjut nomor 7. Hasil dari 58 dikurangi 64 dibagi 8 dikali 5 adalah. Nah, kita harus ingat bahwa pembagian dan perkalian itu derajatnya lebih tinggi dari
penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalian lakukan dulu pembagian dan perkaliannya dulu, baru nanti hasilnya dioperasikan dengan 58. Oke? Nomor 8. Jika tanda crash, berarti tambahkan bilangan pertama dengan 5 kali bilangan kedua. Kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Maka nilai dari negatif 125 crash 5 adalah, oke, bisa memahami? Tanda crash artinya tambahkan bilangan pertama. Bilangan pertama itu berarti yang negatif 125 dan 5 itu adalah bilangan kedua. Oke? Tambahkan bilangan pertama dengan 5 kali bilangan kedua. Oke? Cari dulu 5 kali bilangan kedua, kemudian tambahkan dengan bilangan pertama, dan hasilnya dibagi dengan bilangan kedua. Oke, paham ya? Kalian pasti bisa. Kita lanjut nomor 9. Bentuk lain dari 189 dibagi 4 adalah 189 per 4. Artinya juga sama dengan 189 dibagi 4. Kalian bisa pakai pembagian susun. Oke, nanti sisanya per 4. Oke. Nomor 10. Hasil dari 25 per 2 ditambah 11 per 4 dikurangi 8 per 3 adalah. Kita punya penyebut yang bermacam-macam, 2, 4, dan 3. Berarti paling gampang kalian cari KPK dari 2, 4, 3. Apa itu KPK? Bilangan yang bisa dibagi ketiganya. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 3 dan menghasilkan bilangan bulat. Samakan penyebutnya dengan KPK, kemudian dikalikan dengan pembilangnya, baru kalian jumlah dan dikurangi. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 11. Bapak Handika mempunyai sebidang tanah seluas 480 meter persegi. Dari 2 per 3 bagian tanahnya akan dibangun rumah. 1/5 bagian dibangun kolam dan sisanya untuk taman. Maka luas tanah yang digunakan untuk taman adalah, oke, ini bisa berbagai macam cara. Yang pertama, kalian bisa mencari berapa luas tanah yang dibangun rumah. Itu ada 2 per 3 bagian. Berarti 2 per 3 kali 408. 4.800. Cari itu berapa meter persegi. Kemudian yang kedua, cari dulu juga 1/5 bagian. Berarti 1/5 kali 4.800. Nah, kalau dua-duanya sudah ketemu, berarti kalian bisa nyari sisanya. Itu buat taman. Oke? Untuk cara kedua, kalian bisa mencari 2 per 3 bagian ditambah 1/5 bagian, itu berapa? Samakan penyebut dulu, baru nanti 1 dikurangi itu. Nanti akan ketemu berapa meter persegi dari 4.800 meter persegi. Oke, terserah mau cara yang mana. Nomor 12. Diketahui nilai-nilai A sama dengan 4, B sama dengan 6, dan C sama dengan negatif 8. Maka nilai dari 5A ditambah 4B dikurangi A, B, C adalah 5A. Berarti kalian substitusi nilai A, nilai B, dan nilai C ke dalam
5A ditambah 4B dikurangi ABC. 5 kali A-nya tadi berapa? Ditambah 4 kali B, B-nya berapa? Dikurangi ABC. ABC artinya A kali B kali C. Oke, bisa ya? Silahkan dihitung. Kemudian nomor 13. Masih seperti nomor 12. Jika diketahui nilai-nilai A 6, B 3, dan C 5, hitunglah nilai dari 3A dikurangi 4B ditambah 6C. Ini lebih mudah daripada yang nomor 12 tadi. Ini tinggal ngaliin 3 kali A-nya berapa, dikurangi 4B, B-nya berapa, dan 6C, C-nya berapa dikalikan. Baru dikurangi dan ditambah. Oke, bisa? Kita lanjut nomor 14, agak rumit. Hasil dari 7/8X dikurangi 5/6X ditambah 1/3X adalah, ini ada 3 pecahan bentuk aljabar, penyebutnya ada 3 macam, berarti kalian harus mencari KPK dari 8, 6, dan 3. Setelah ketemu KPK-nya baru dibagi penyebutnya masing-masing, kemudian dikalikan dengan pembilangnya. Baru kalian bisa menjumlah atau mengurangi. Oke? Nomor 15. Diketahui A sama dengan himpunan, anggotanya adalah 2, 4, 6, 5, 10. Nah, banyaknya semua himpunan bagian adalah, ayo, masih ingat N dalam kurung A apa? Kemudian banyaknya semua himpunan bagian ada rumusnya juga. Oke, bisa. Kita lanjut nomor 16. Dewani dan Indriani akan berlatih renang bersama di Waterpark Serang dimulai hari Selasa tanggal 17 November 2020. Berarti hari ini ya. Jika Dewani berlatih setiap 5 hari sekali, sedangkan Indriani setiap 6 hari sekali, maka hari apa dan tanggal berapa mereka berlatih bersama untuk yang kedua kalinya? Oke, sekarang mereka berdua berangkat bersama renang di Waterpark Serang hari ini. Nah, kemudian 5 hari kemudian Dewani berangkat lagi, tapi Indriani belum. Nah, Indriani berangkat lagi setiap 6 hari sekali, berarti 6 hari kemudian baru Indriani nyusul berangkat lagi. Nah, kalau hari ini dia berangkat bersama lagi untuk yang kedua kapan? Nah, kalian harus mencari dengan KPK. KPK dari 5 dan 6 berapa? Kemudian ditambahkan dengan tanggalnya. Tanggal 17 November. Oke, kalian bisa cari. Nomor 17. Berikut ini yang merupakan himpunan kosong adalah himpunan kosong. Himpunan itu adalah sekumpulan benda atau objek yang bisa diterjemahkan dengan jelas. Dia ikut anggota ataupun tidak. Yang namanya himpunan dengan jelas. Nah, sekarang kita cek kumpulan bilangan prima genap. Kira-kira dia himpunan kosong enggak ya? Himpunan enggak ya? Genap enggak ya? Kosong enggak ya? Kemudian lukisan yang indah dan bilangan ganjil yang habis dibagi 4 dan siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cikande yang pandai. Kira-kira mana yang merupakan himpunan kosong? Himpunan yang tidak mempunyai anggota, itu adalah himpunan kosong. Oke, kita lanjut nomor 18.
Diketahui himpunan A sama dengan himpunan bilangan faktor dari 24. Himpunan B adalah himpunan bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. Irisan himpunan A dan B adalah double adalahnya. Nggak apa-apa ya. Nomor 18 kalian harus mencari dulu, mendaftar anggota-anggota himpunannya dulu. Himpunan A adalah bilangan faktor dari 24. Nah, faktor dari 24 itu siapa saja? Sebutkan dulu di kotretan. Kemudian himpunan B bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. Kelipatan 3 yang kurang dari 20 itu siapa saja? Sebutkan dulu di kotretan. Kemudian kalian cari irisan himpunan A dan B. Maksudnya irisan berarti dia ada di A sekaligus dia juga ada di B. Oke, bisa. Kita lanjut nomor 19. Diketahui himpunan P sama dengan himpunan semua X, di mana X mulai dari 3 sampai 18, X anggota bilangan asli kelipatan 5. Maka anggota himpunan P dengan mendaftar anggotanya adalah, siapa saja yang merupakan bilangan asli kelipatan 5 dari notasi himpunan yang ada di atas P. Bilangan kelipatan 5. Oke. Lanjut. Nomor 20. Diketahui himpunan K adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15. Kemudian himpunan L adalah himpunan bilangan kelipatan 4 kurang dari 25. Gabungan himpunan K dan L adalah, sebelum kalian mencari gabungannya siapa saja, berarti kalian harus mendaftar anggota-anggota himpunan K dan L terlebih dahulu. Himpunan K, bilangan genap kurang dari 15 siapa saja? Sebutkan di kotretan dulu. Kemudian himpunan L, bilangan kelipatan 4 kurang dari 25. Sebutkan dulu. Baru kedua anggota himpunannya digabung. Oke. Nomor 21. Diketahui himpunan G bilangan faktor dari 18. Kemudian himpunan H adalah himpunan bilangan genap kurang dari 18. Maka di antara pernyataan berikut yang benar adalah untuk mencari kebenaran pernyataan di bawah, berarti kalian juga harus mencari dulu anggota-anggota himpunannya. Himpunan G-nya bilangan faktor dari 18 adalah bilangan yang bisa membagi habis 18. Sebutkan dulu. Kemudian H, bilangan genap kurang dari 18. Bilangan genap kurang dari 18. Sebutkan lagi dulu. Baru setelah itu kalian mencari G dikurangi H. Artinya kalian cari dulu anggota himpunan yang sama baru dikurangi. Itu sisanya. Berarti kalau G dikurangi H, cari dulu yang sama baru dikurangi bilangan yang sama. Oke, kita lanjut nomor 22. Diketahui A, anggota himpunannya 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Jika himpunan A dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya adalah, ayo kita sama jawabannya, hanya berbeda di tanda pertidaksamaan. Jadi kalian harus hati-hati mana yang tepat. Oke, nomor 23. Diketahui S itu adalah himpunan semesta,
adalah himpunan semua X di mana X lebih dari 1 tapi kurang sama dengan 10. X anggota bilangan asli. Sedangkan himpunan A adalah himpunan semua X di mana X lebih dari 1 kurang dari sama dengan 10 dan X anggota bilangan genap. Jadi untuk lebih mudahnya kalian cari dulu anggota himpunan S siapa saja, kemudian anggota himpunan A siapa saja, baru kita mencari komplement dari himpunan A. Komplement dari himpunan A. Komplement itu adalah selain anggota himpunan A. Oke, lanjut nomor 24. Oke, nomor 24. Dalam sebuah kelas terdapat 28 siswa gemar matematika, 25 siswa gemar fisika, 12 gemar keduanya. Sedangkan 7 siswa tidak gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah ini paling gampang kalian pakai diagram Venn. Diagram Venn yang tidak gemar keduanya kalian bisa letakkan di luar. Kemudian yang gemar kedua-duanya kalian letakkan di tengah. Kemudian kanan dan kirinya, maksudnya kanan dan kiri, yang hanya gemar fisika. Yang kanan berarti yang gemar fisika dan yang kiri adalah yang hanya gemar matematika. Nah, nanti kalian jumlah semuanya ada ke 4 bagian, kanan, tengah, kiri, dan bawah. Oke, bisa ya? Kita lanjut nomor 25. Pada seleksi penerimaan beasiswa SMP Negeri 1 Cikande, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 100 peserta, terdapat 64 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 68 orang lulus tes bahasa, dan ternyata ada 18 siswa yang tidak lulus kedua pelajaran tersebut. Berapa siswakah yang bisa dinyatakan sebagai penerima beasiswa tersebut? Nah, syarat dia dianggap sebagai atau dinyatakan sebagai penerima beasiswa harus lulus tes 2 mata pelajaran, yaitu lulus tes matematika dan lulus tes bahasa Indonesia. Nah, dari 100 peserta terdapat 64 orang dinyatakan lulus tes. Dan 18 tidak lulus keduanya. Berarti kalian pakai diagram Venn sama seperti yang nomor 24 tadi, hampir. Yang 18 kalian letakkan di luar kurva. Kemudian yang dua-duanya, nah yang dua-duanya atau irisannya itu berarti yang bisa lulus tes dua-duanya, matematika dan bahasa. Kalian ambil atau dimisalkan dengan X. Kemudian yang lulus matematika berarti 64 dikurangi X. Dan yang lulus bahasa itu adalah 68 dikurangi X. Kemudian kalian jumlah semuanya disama dengankan 100. Nanti kalian akan ketemu nilai X. Nah, jawaban X itulah yang bisa dinyatakan sebagai penerima beasiswa karena dia lulus tes matematika dan lulus bahasa. Oke, paham? Kita lanjut nomor 26. Dalam satu kelas terdapat 50 siswa. 32 orang diantaranya senang bernyanyi. 28 orang senang main gitar dan 20 orang senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang keduanya adalah
paling gampang kalian pakai diagram Venn. Yang senang keduanya berarti kalian letakkan di tengah. Kemudian yang kiri itu berarti orang atau siswa yang senang bernyanyi. Yang kanan berarti senang bermain gitar. Kalau yang tengah berarti senang bernyanyi dan senang main gitar, kedua-duanya. 20 kalian letakkan di tengah, kemudian yang kanan sisanya, yang kiri juga sisanya. Setelah dijumlah yang ada di dalam kurva, tinggal selisihnya berapa dengan yang 50. Berarti itulah siswa yang tidak senang keduanya. Oke, paham ya? Nomor 27. Pada Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, mempunyai pasien sebanyak 100 orang. 65 orang menderita COVID-19 dan 58 orang menderita jantung. Nah, penderita COVID-19 dan jantung ada 30 orang. Sekaligus, berarti dia sakit COVID juga sakit jantung. Nah, yang tidak menderita kedua penyakit tersebut adalah, nah berarti dia yang ada di luar. Ini persis yang nomor 26. Kalian cari berapa pakai dua kurva, yang tengah kita masukkan yang sakit keduanya, baik dia sakit COVID dan jantung sekaligus, berarti yang tengah kita masukkan angka 30, kemudian yang kanan berarti menderita jantung, dan yang kiri adalah yang hanya menderita COVID-19 doang. Kemudian jumlah dari ketiga bagian itu, kiri, tengah, dan kanan, nah baru nanti selisihnya adalah dari 100 adalah itu yang tidak menderita keduanya, berarti yang sehat. Oke, bisa. Kita lanjut nomor 28. Dari 65 orang anak, ternyata 44 anak gemar makan bakso, 38 anak gemar makan mie ayam, dan 8 anak tidak gemar makan keduanya. Nah, banyaknya anak yang gemar makan keduanya adalah, nah berarti kita pakai diagram Venn lagi yang ada irisannya. Dan ini yang kita cari. Jadi yang 8 kita letakkan di luar kurva atau dua-duanya di luar lingkaran. Kemudian yang tengah kalian misalkan X. Kemudian yang kiri berarti yang hanya gemar makan bakso, kalian letakkan di kiri, berarti 44 dikurangi X. Kemudian yang di kanan adalah 38 dikurangi X adalah yang hanya gemar makan mie ayam. Nah, kalian jumlah semuanya, nanti akan ketahuan berapanya, dan yang ada di tengah setelah kalian ketemu X itu berarti dialah yang atau berapa banyak orang yang gemar makan bakso sekaligus dengan mie ayam. Gemar keduanya. Oke, bisa. Kita lanjut nomor 29. Dari 64 orang siswa, ternyata 43 orang gemar main basket. 38 orang gemar atletik. 22 orang gemar kedua-duanya. Nah, berapa banyaknya anak yang tidak menggemari keduanya? Berarti kita akan cari pakai diagram Venn, tapi yang di luar kurva berarti yang kita cari. Jadi yang di tengah kalian letakkan yang gemar kedua-duanya. Yang di tengah berarti yang 22. Kemudian yang kiri adalah yang gemar basket, dan yang kanan di gemar atletik. Kalian cari, tadi contohnya udah banyak yang di atas. Oke, kita lanjut nomor 30. Dalam sebuah kelas terdapat 25 siswa gemar matematika, 27 siswa gemar fisika, dan 10 siswa gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, berarti kalian pakai diagram Venn
Yang tengah adalah yang gemar keduanya. Kalian letakkan angka 10, kemudian yang kiri berarti hanya gemar matematika, dan yang kanan berarti hanya gemar fisika. Kemudian kalian jumlah semuanya. Itulah banyaknya siswa dalam satu kelas tersebut. Kita lanjut nomor 31. Himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut adalah, persamaannya adalah 5x dikurangi 10 sama dengan 2x ditambah 17. Ini lebih singkat, kalian pakai cara cepat. Berarti kalian memindahkan negatif 10 di kiri sama dengan, kemudian kalian pindah ke kanan sama dengan. Min pindah jadi plus. Oke. Setelah itu kalian juga harus memindahkan 2x yang ada di kanan pindah ke kiri. Yang tadinya 2x adalah positif di kanan, pindah ke kiri jadi negatif. Nah, kalian tinggal menguranginya lagi. Nanti ketemu nilai x. Oke. Nomor 32. Himpunan penyelesaian dari persamaan linier berikut 5 kali 2P dikurangi 12 sama dengan 2 kali 3P dikurangi 22 ditambah 32 adalah. Ini adalah persamaan linier dengan variabel P, tetapi agak panjang, berarti kalian harus mengalikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung dikalikan dengan yang ada di luar kurung. Berarti yang kiri berarti 5 kali 2P berapa dikurangi 5 kali 12 berapa. Kemudian sama dengan yang kanan 2 kali 3P berapa dikurangi 2 kali 22 berapa ditambah 32. Nah, kemudian seperti cara cepat yang biar gampang, jadi yang bilangan yang tadinya di kiri pindah ke kanan. Kemudian yang variabel P yang tadinya di kanan positif pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian kalian sederhanakan, nanti akan ketemu nilai P. Oke, kita lanjut nomor 33. Diketahui persamaan linier berikut, 5x dikurangi 10 sama dengan 2x ditambah 17, maka nilai dari 3x dikurangi 7 adalah. Nah, kalau seperti ini, berarti kalian harus mencari nilai x dulu. Setelah itu baru dimasukkan atau disubstitusikan ke 3x dikurangi 7. Untuk mencari nilai x, berarti kalian harus memindahkan negatif 10 pindah ke kanan. Oke. Kemudian yang 2x di kanan pindah ke kiri. Nanti akan ketemu nilai x. Nah, setelah nilai x ketemu, kalian substitusi ke 3x dikurangi 7. Oke. Nomor 34. Sekarang umur ayah 3 kali umur Andi. Sedangkan selisih umur ayah dengan umur Andi 28 tahun. Umur ayah sekarang berapa? Berarti kalian terjemahkan dulu dalam model matematika. Ayah kita misalkan AY. Andi berarti adik. Oke? Sekarang umur ayah 3 kali umur Andi. Berarti kalian bisa menulis AY sama dengan 3 kali AD. Sedangkan selisih umur ayah dengan umur Andi 28. Selisih AY dikurangi AD sama dengan 28. Nah, yang AY kalian ganti dengan 3 kali AD. Nah, kalian bereskan, nanti
kalian akan ketemu nilai AD. AD-nya berapa? Berarti kalian substitusi ke persamaan yang pertama. AY sama dengan 3 kali umur AD. Kalau AD ketemu, berarti AY-nya ketemu dong. Tinggal ngaliin 3. Nah, itulah umur ayah sekarang. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 36. Maaf, 35 dulu. Nah, di sini kita sampai ke pertidaksamaan linier satu variabel. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel berikut 8x ditambah 16 kurang dari sama dengan 3x ditambah 41 adalah. Sebenarnya caranya hampir sama dengan yang persamaan. Kalian pindahkan yang plus 16 ke kanan, kemudian pindahkan 3x dari kanan ke kiri. Ingat PRGT, pindah ruas ganti tanda. Maksudnya kalau di kiri tambah, pindah ke kanan jadi dikurangi. Kalau di kanan kurang, pindah ke kiri jadi ditambah, kayak gitu. Cuman perbedaannya adalah yang persamaan berarti tanda sama dengan, kalau yang ini tanda pertidaksamaan. Oke? Kalian akan ketemu dengan nilai X. Oke, nomor 36. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel berikut 4 kali 3P dikurangi 21 lebih dari 3 kali 2P dikurangi 12 adalah. Oke. Kalau ada soal seperti ini, berarti kalian harus mengalihkan terlebih dahulu angka yang ada di luar kurung dengan yang ada di dalam kurung. Karena di dalam kurung adalah 2 suku, berarti kalian mengalihkannya 2 kali. Jadi 4 kali 3P berapa dikurangi 4 kali 21 berapa, kemudian lebih besar dari 3 kali 2P berapa dikurangi 3 kali 12 berapa. Oke, kalau sudah ketemu seperti itu, kalian main PRGT lagi, pindah ruas ganti tanda. Yang bilangan kalian oper ke kanan, yang variabel P kalian oper ke kiri. PRGT, pindah ruas ganti tanda. Nah, setelah ketahuan P-nya itu lebih besar dari berapa, kalian tinggal memilih mana anggotanya yang tepat. Oke, paham? Kita lanjut nomor 37. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, 4P ditambah 12 kurang dari sama dengan 20. Kedua, 3/5 kali 4X dikurangi 7 lebih dari 42. Pernyataan ketiga, 3 kali 5M ditambah 12 sama dengan 3 kali 2M dikurangi 15. Kemudian yang pernyataan terakhir, 5 kali 4P dikurangi 32 lebih dari sama dengan 3 kali 3P dikurangi 5 kemudian ditambah 20. Nah, dari beberapa pernyataan di atas yang termasuk pertidaksamaan linier satu variabel yang mana? Jadi kalian harus bisa memilih mana di antara 4 pernyataan tersebut yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, ini gampang, jadi silahkan pilih mana yang tepat. Kita lanjut nomor 38. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel berikut 3/4 kali 3P dikurangi 23 lebih dari sama dengan 30 adalah. Ini paling gampang.
kalian oper yang 3/4 ke kanan. Karena di sini adalah perkalian, berarti kalau pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi 30 dibagi dengan 3/4. Nah, pembagian dengan pecahan sama artinya dengan perkalian tapi dibalik. Yang tadinya 3 di atas, kemudian pindah jadi di bawah. Oke? Setelah kalian hitung, kalian memindahkan angka yang negatif 23 dari kiri dipindah ke kanan. Kemudian diberesin nilai P-nya. Setelah kita tahu P-nya berapa, kalian tinggal menyebutkan anggotanya. Oke, paham. Kemudian lanjut nomor 39. Harga 1 kg jeruk adalah 3/4 harga 1 kg anggur. Sedangkan 7 kg jeruk, 7 kg jeruk, dan 5 kg anggur harganya Rp246.000. Maka berapa harga 1 kg jeruk? Ini pakai soal cerita, berarti kita harus menerjemahkan ke dalam kalimat matematika terlebih dahulu. Jeruk kita misalkan J, oke? Kemudian anggur kita misalkan A. 1 kg jeruk kita anggap berarti 1 J adalah berarti sama dengan 3/4 kali A kali 1A. Berarti J sama dengan 3/4 A. Kemudian kalimat matematika yang kedua, 7 kg jeruk berarti 7 J dan 5 kg anggur, dan berarti ditambah 5 anggur A, berarti 7J ditambah 5A harganya Rp246.000, sama dengan, nah berarti 7J ditambah 5A sama dengan Rp246.000. Kemudian kalian substitusi atau kalian ganti yang jeruk sama dengan 3/4A. Oke? Tadi 7 jeruk berarti 7 kali. Tadi yang jeruk berapa? 3/4A. Nah, berarti ini akan merupakan persamaan linear satu variabel. Variabelnya adalah A. Nah, setelah kalian ketemu nilai A, itu berarti nilai 1 atau harga 1 kg anggur. Kalian akan tahu berapa harga 1 kg jeruk. Oke? Nomor 40 yaitu nomor terakhir. Sebuah persegi panjang, lebarnya kurang 8 cm dari panjangnya. Jadi selisih antara panjang dan lebar adalah 8 cm. Nah, jika kelilingnya 64 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah persegi panjang lebar kurang dari 8 cm dari panjangnya, berarti L sama dengan P dikurangi 8. Oke? Jika kelilingnya 64, nah keliling persegi panjang siapa yang tahu? Masih ingat? Jika kelilingnya 64, berarti keliling adalah apa rumusnya? 2 kali P ditambah 2 kali L. P-nya kalian ganti dengan P. L-nya kalian ganti dengan P dikurangi 8. Nanti ketemu dalam bentuk P. Setelah P ketemu, kalian bisa mencari L. Nah, kalau P dan L-nya sudah ketemu, tinggal kalian hitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Akan ketemu nilainya. Oke, bisa? Semoga penjelasan yang tadi dapat menambah wawasan kalian dan
bisa mempermudah kalian mengerjakan soalnya. Kalian tulis dalam kertas folio seperti biasa, kemudian kalian foto dan kirimkan via WA Ibu. Tetapi ingat, kertas folionya tolong disimpan. Nanti suatu saat kalau kita sudah ketemu dalam kanal matematika, kita akan kumpulkan semuanya dalam satu map transparan yang kancing. Oke, paham? Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa buat supportnya, tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.